Mania, jumpa lagi di Cakra Loka edisi hari ini. Nah, hari ini kita bersama-sama akan berdiskusi dan juga mendengarkan informasi terkait Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang atau IKUM. Telah hadir bersama dengan saya di sini Ketua Umum Pengurus Pusat IKUM yaitu Profesor Dr. Haji Suparno. Selamat datang Prof di Cakra Loka. Terima kasih untuk kehadiran Prof di sini. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik, sehat, bisa mengisi acara Cakra Loka. Ya. Yang akan didengarkan, dilihat oleh para Cakra Mania dimanapun Anda berada. Baik, kami juga sangat senang Prof sudah ada di sini, dan Prof Suparno ini bukan orang yang asing untuk Universitas Negeri Malang, jadi senior di sini. Nah, kami mau mendengarkan ini Prof terkait dengan IKUM. Ternyata di UM ini ada IK-nya begitu. Nah, apa sih IKUM itu Prof? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman Cakra Mania? Ya, perguruan tinggi besar, perlu saya sampaikan kepada Ananda para Cakra Mania, selalu memiliki organ kelembagaan yang disebut, salah satunya disebut Ikatan Alumni, lalu diikuti dengan atribut nama perguruan tinggi. UM sebagai perguruan tinggi besar juga, Nanda Maya ya, sejak tahun 83 sudah memiliki organ kelembagaan yang merupakan tempat bergabungnya, berkumpulnya, berinteraksinya para alumni yang tersebar di berbagai kawasan, baik lokal, regional maupun internasional. Wow. Dan organ kelembagaan yang kita sebut IKUM, disingkat begitu, lengkapnya Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, disebut IKUM, sudah menjadi bagian dari kehidupan warga kampus, baik yang berada di kampus maupun di luar kampus, khususnya para alumni. Para alumni itu memang tersebar dan tetap saja diperlukan interaksi, komunikasi para alumni itu di dalam wadah yang disebut IKUM itu. Demikian para Ananda Cakra Mania yang perlu saya sampaikan tentang IKUM. Dan posisi itu menjadi bagian penting karena IKA merupakan organ kelembagaan kebanggaan, tempat berinteraksinya, tempat berkomunikasinya, serta wahana bagi para Cakra Mania, para alumni untuk mengadakan interaksi dalam rangka pemberdayaan diri baik kolektif maupun individual di dalam organ kelembagaan itu. Dan dengan demikian bersambungnya antara warga kampus dan warga alumni itu tetap terjalin, dan kami pengurus IKA ini pengurus yang membangun lancarnya interaksi, lancarnya komunikasi, dan bersambungnya program-program IKUM dengan para warga alumni Universitas Negeri Malang. Karena itu perlu saya sebut bahwa ini terkait dengan dimensi 4 tahapan pendidikan, yaitu input,
ketika mahasiswa itu masuk masuk kampus, proses ketika mereka itu belajar di kampus, output ketika mereka itu berhasil selesai studi di kampus, dan tahapan yang kami urus di dalam wadah kelembagaan IKUM itu adalah outcome-nya. Tidak kalah penting keberadaan outcome itu, justru masa mereka mengabdi, mengamalkan ilmu itu ketika mereka itu berstatus sebagai outcome itu. Jadi yang kita runut, ya selanjutnya setelah para lulusan itu berada di luar kampus, ya pada tahapan outcome itu. Mereka itulah yang berada di dalam organ kelembagaan IKUM ini. Kepada mereka itu tetap saja harus ada peluang, karena mengamalkan ilmu yang diperoleh di kampus itu belum tentu cukup sepenuhnya dengan hasil belajar di kampus. Ya. Di luar kampus itu sangat besar kemungkinan mereka memberdayakan diri dan memberdayakan ilmunya dalam rangka pengamalan ilmu di masyarakat. Dan itu memang menjadi bagian penting pengamalan itu. Ilmu kan harus berguna bagi siapapun ketika pemilik ilmu itu berada di suatu komunitas, suatu masyarakat, lebih-lebih kalau mereka itu kita lihat memiliki potensi besar di dalam mewarnai kehidupan yang berada di luar kampus, di masyarakat luas dalam berbagai bidang. Itu Nak Maya ya. Okay. Jadi kepada mereka itu tetap saja harus berada di dalam situasi dinamis, ya, dinamis, dan terkait dengan itu mereka tetap perlu melengkapi diri dengan tetap belajar dalam rangka pemberdayaan dirinya, kemudian mempersiapkan juga untuk belajar di dalam berbagai kebutuhan, belum tentu belajarnya itu sejalan dengan program studinya, dan lebih dari itu sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu cepat berubah, sangat dinamis, bahkan kadang-kadang juga di luar dugaan. Mereka sangat kita harapkan dan dibutuhkan ketika berada di luar kampus itu belajar. Lebih-lebih sekarang ini ditekankan dengan perubahan-perubahan yang cepat. Dan bahkan juga sering disebut tidak beraturan, ini diperlukan belajar itu. Apalagi kalau kita kaitkan kehidupan di luar kampus itu, tidak hanya alumni ini tidak hanya diharapkan menjadi karyawan, ya, baik karyawan pemerintah maupun karyawan swasta. Justru yang kita harapkan alumni kita merupakan insan-insan yang cerdik, pandai, yang cerdas di dalam pengamalan ilmu. Lebih diperlukan apabila mereka itu bisa menjadi wirausahawan yang dengan statusnya sebagai wirausahaan itu membuka peluang kerja. Begitu yang kita harapkan. Baik. Bisa dibayangkan berapa persen sebenarnya peluang menjadi pegawai, lebih-lebih pegawai negeri itu terbatas sekali. Justru yang kita harapkan dapat mengisi posisi-posisi di berbagai bidang usaha, dan lebih dari itu bisa menjadi wirausahawan yang membuka peluang kerja. Jadi bukan hanya job seeker,
tetapi juga job creator, itu yang kita harapkan. Dan itu hasil belajar di kampus akan terkombinasikan dengan pengalaman belajar secara bertahap di luar kampus. Dan sampai sekarang sudah banyak alumni kita itu yang memasuki kawasan itu. Kalau toh menjadi pegawai, ya pegawai yang berprestasi, kariernya menanjak, dan itu alhamdulillah kalau alumni UM itu sudah terkenal. Jadi kalau kita lacak yang di bidang manajemen pendidikan, begitu banyak alumni yang menempati posisi-posisi penting, kepala dinas, konsultan, kemudian kepala sekolah. Jadi kalau kita lacak, itu peluangnya kalau kita lihat besar sekali. Besar peluang. Bahkan kadang-kadang saya juga terbelalak ketika memiliki mahasiswa di kampus yang menurut tingkatan saya itu kurang begitu menonjol, tetapi ternyata di suatu daerah itu, daerah tertentu, dia memiliki kemampuan, kompetensi membangun dan memberdayakan diri menjadi seorang yang sangat berguna pada posisinya dan bahkan menjadi seorang pemimpin seperti kepala dinas, kepala sekolah. Itu yang saya lihat. Begitu Ananda Cakramania ya, yang perlu saya sampaikan tentang urgensi keberadaan IKUM sebagai organ kelembagaan kebanggaan yang memiliki urusan dengan para alumni Universitas Negeri Malang. Ya, kita bolehlah bangga dengan kampus kita. Dan dengan begitu pula alumni ini dengan bendera organisasi IKUM dapat menjadi corong untuk mengibarkan bendera UM di masyarakat luas. Lebih-lebih kalau mereka itu bisa berkiprah dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Baik. Begitu. Baik Bapak, ini tadi sebagai organisasi yang sudah lama sekali ya Pak ya, dari tahun 80-an tadi. Oh iya. IKUM itu memiliki visi misi bagaimana Pak? Visinya itu kalau kita ungkap sebenarnya hanya 3 saja. Begitu berada di luar kampus dengan membawa pengalaman belajar, insan-insan alumni itu dapat mengembangkan kariernya, baik karier itu selaras dengan program studinya, maupun karier itu tidak selaras karena memang yang diperoleh dan dikembangkan di luar sana itu ya bermacam-macam. Betul, sesuai kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan. Saya melihat misalnya ada alumni yang memiliki usaha, ya, dan usahanya bahkan menandai pemberdayaan dirinya walaupun bukan bidangnya dalam usahanya itu. Ya, ada yang bersinggungan dengan program keahlian, program ilmunya, ada yang tidak, ada yang menjadi pengusaha garmen, ada yang menjadi pengusaha bengkel, ada yang juga saya lihat menjadi konsultan. Itu karier. Jadi karier itu tidak perlu selaras dengan bidang ilmu yang diperoleh di kampus. Yang kedua adalah memudahkan atau memfasilitasi, menyediakan kemungkinan para alumni itu bisa meniti pengembangan kompetensi keilmuannya dengan studi lanjut. Studi lanjut, itu ya. Visinya. Studi lanjut itu tetap saja bagian penting. Itulah sebabnya program-program yang kami kembangkan juga menyediakan kemungkinan para cakra
Cakramania. Mania itu menengoklah informasi yang terdapat di kampus, karena di sini disampaikan program-program di samping pengembangan karier sesuai dengan visi pertama, juga untuk studi lanjut, bahkan pengembangan kemampuan untuk menjadi insan yang mampu melewati seleksi studi lanjut. Itu juga ada pelatihan, ada pemasyarakatan yang dikembangkan di sini. Dan yang ketiga, visi IKUM adalah menciptakan atau membantu dengan berbagai kegiatan membantu kegiatan-kegiatan yang memungkinkan para alumni, para Cakramania itu memiliki wawasan tentang bidang wirausaha. Saya bisa menyebut misalnya ada contoh konkret yang memang ternyata bisa ketiganya itu bisa diciptakan, dan memang pada garis besarnya ya ketiga itulah misi yang kami emban, dan itu sudah tercakup semuanya: membangun karier, menciptakan, membuka kesempatan untuk memasuki dunia studi lanjut S2 dan S3, atau juga membangun wirausaha. Dan dalam rangka itulah kami selalu mencoba menyiapkan dan menyediakan peluang bagi para Cakramania itu untuk memanfaatkan kemungkinan tiga misi itu. Dan dalam rangka itu pula kami mencoba memberdayakan alumni-alumni yang sudah berhasil. Oh ya, betul. Bisa dibayangkan, ya ini yang saya ingat yang sangat fenomenal, ada yang menjadi manajer kalau di bawahnya itu ada direktur, CEO begitu Pak? Iya, jadi dia berada di atas Nike ya, perusahaan Nike di Indonesia itu dipegang oleh alumni UM. Oh, oke. Dia alumni yang di dalam perusahaan itu ada sejumlah direktur, dan direktur-direktur yang dipimpinnya itu malahan berasal dari atau diisi oleh pakar atau para pembantu direktur utama ini dari luar negeri. Oh, dari luar negeri. Yang saya lihat itu. Dan kita juga di dalam membangun karier misalnya dipercaya oleh Bank Indonesia misalnya untuk merekrut peserta atau menyeleksi calon peserta pemimpin yang dipercaya baik di Bank Indonesia maupun di bank-bank yang berada di bawah naungan Bank Indonesia sampai sekarang. Oh ya. Dan juga ada kepercayaan dari berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan UM. Sebagian yang saya ingat saja misalnya PT Win Management misalnya, kemudian PT Kita Lulus Internasional, dan PT Web Media Teknologi Indonesia, dan masih banyak lagi. Jadi di samping ada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kepentingan bersinergi. Jadi PT yang saya sebut itu melaksanakan kegiatan pengenalannya itu murah meriah, jadi tidak perlu
para peserta walaupun jumlahnya itu tak terbatas, itu merupakan bagian dari cara kerja kami membangun kekuatan. Betul sekali. Diperlukan kerjasama ya Pak ya. Kerjasama, sinergi, kolaborasi, dan alhamdulillah yang bekerja sama dengan IKUM itu cukup banyak dan semua merupakan lembaga-lembaga yang terpercaya di dalam pengembangan karir, di dalam pengembangan kesiapan kompetensi untuk studi lanjut, dan di dalam pengembangan wirausaha. Kami punya alumni-alumni yang andal di dalam pembinaan keahlian, pembinaan kompetensi dan karier itu. Cukup membanggakan juga para alumni kita yang sudah berhasil. Bahkan ada yang saya lupa bidangnya apa, tetapi dia itu alumni yang sekolahnya dulu, kuliahnya dulu dari bidik misi. Ya, bidik misi. Tapi dia telah menjadi konsultan berbagai bidang usaha dan menguasai 8 bahasa. Saya tidak kebayang, saya yang bidang bahasa itu tidak sangat tertegun, sangat kagum dengan keahliannya itu. Bahkan ada juga yang menjadi konsultan perusahaan besar di Dubai misalnya. Di Dubai, ya dia itu alumni S2 kalau tidak salah, Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Ya, bisa dibayangkan seperti itu, dan mereka sangat peduli dengan upaya UM, khususnya upaya melewati organisasi alumni ini untuk mengisi berbagai kegiatan. Dan saya lihat misalnya di perusahaan susu Nestle ini juga ada, bahkan mencari calon sejawat bisa bekerja di Nestle juga, dan sering ada permintaan begitu, dan ternyata banyak, bahkan hebatnya alumni UM itu bisa menempatkan diri dan membangun karier, mengembangkan diri walaupun tidak sejalan dengan program studi. Latar belakang pendidikannya ya. Iya, bahkan ada pendidikannya keguruan, tetapi bisa juga mereka itu membesarkan kompetensinya, mengembangkan kompetensinya menjadi tenaga andal di dalam bidang non kependidikan. Kalau di mana itu di timur itu ada Python, itu perusahaan apa itu? Listrik. Perusahaan listrik itu ketenagaan kontrolnya itu dari UM. Dari UM. Karena itu saya lupa namanya, tetapi beliau juga sangat peduli dan sering diundang oleh Abdurrahman kalau tidak salah, sering diundang oleh alumni untuk membantu kaum Cakramanian itu dalam mengikuti program-program pelatihan. Begitu baik. Yang saya lihat. Luar biasa ya Prof ya. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur. Sepak terjang dari IKUM ini. Iya. Luar biasa. Kalau dalam membangun kompetensi untuk memasuki studi lanjut, kita juga punya alumni yang sudah malang melintang, membantu program LPDP malahan, LPDP. Jadi di sana menjadi tenaga andal dan bisa kami mintai tolong untuk mengisi acara pelatihan, penyiapan dalam mengikuti seleksi. Iya. Jadi bisa begitu, dan kebanggaanlah alumni yang secara kompak berada di dalam jejaring IKUM itu.
Nah, saya juga merasa bersyukur karena era sekarang ini kan memang era global ya. Iya, betul. Yang seharusnya para alumni ketika ingin mengembangkan studi lanjut, idealnya ya memasuki perguruan tinggi luar negeri, walaupun tidak keliru juga melanjutkan studi di dalam negeri. Itu kami lakukan. Jadi program-program pelatihan. Belum lagi kalau hiring and recruitment, kami juga menyiapkan ini informasi dan lapangan kerja, job fair. Itu menjadi program rutin. Hiring, recruitment, job fair, itu menjadi program rutin. Yang secara periodik kami lakukan, dan kami tidak hanya melaksanakan program itu untuk internal. Alumni dari luar UM pun juga menjadi bagian penting dari perhatian kegiatan kami. Jadi cukup banyak, bahkan juga ada pengembangan kompetensi kemampuan berbahasa termasuk TOEFL dan lain-lain, itu bagian dari perhatian kami. Baik, ini berbicara tentang program, Prof. Kalau di pandemi kemarin bagaimana, Prof, untuk bisa tetap IKUM ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa memperlengkapi alumni, membekali alumni, itu bagaimana, Prof? Ya, kita sesuaikan dengan situasi ketentuan selama pandemi ya. Prokes yang jelas, ya, Prof. Prokes harus menjadi pegangan kerja, baik pelaksana maupun peserta. Mungkin ada strategi khusus begitu, Prof? Bergantung. Jadi kalau pesertanya cukup besar, maka program yang kita laksanakan adalah program daring. Jadi digitalisasi ya, Prof ya. Apalagi kalau kegiatannya memang terbuka untuk peserta dalam jumlah yang besar, misalnya seminar atau pengenalan dunia usaha, atau kegiatan-kegiatan pelatihan yang pesertanya itu cukup banyak dan ternyata dapat diatasi dengan daring juga, walaupun keterbatasannya jelas ada, tetapi yang penting kan inspirasinya, percontohan dan pemberian semangatnya itu yang penting. Karena kita bisa, apalagi di dalam dunia merdeka belajar ya, dan fasilitas informasi yang terkait dengan program yang kita lakukan itu juga dilengkapi dengan informasi-informasi lebih kaya lagi yang dapat diperoleh oleh peserta di dunia maya. Begitu. Nah, apalagi kalau pandeminya sangat parah, ketika pandemi agak longgar ya, kita bisa menggunakan mekanisme kombinasi, bisa hybrid juga begitu ya, Prof ya. Hybrid. Dan itu juga kita coba, apalagi kalau programnya program bertahap. Jadi informasi masalnya disampaikan secara daring, tetapi prakteknya bisa saja luring begitu. Lakukan dengan luring secara berkelompok di bawah bimbingan para mentor, para instruktur. Ya, kegiatan terakhir saya kira yang disebut dengan PLC ya, program controlling, yang merupakan program canggih itu baru saja. Sekarang mungkin masih dalam proses. Karena itu bertahap. Nah, itu pelatihnya, mentornya para alumni UM. Fakultas Teknik. Mas Happy ya. Saya kira itu bertahap, sekarang masih dalam proses juga, dan bisa dibayangkan
itu sangat diperlukan di dalam pengendalian kualitas berbagai produk dan proses yang dilaksanakan oleh perusahaan masa kini, masa manajemen virtual. Iya betul sekali. Jadi itu sangat penting. Iya. Ya saya mencoba melihat programnya itu sangat canggih, ya begitu menarik juga. Dari interaksinya dengan para peserta dan Mas Happy itu kelihatan kalau peserta yang jumlahnya cukup besar itu bisa ada antusias untuk meningkatkan kemampuannya dengan program di PLC itu. Ya. Ini kalau misalnya ada Cakramania atau alumni yang ingin mengakses atau mencari informasi tentang program-program dari IKA itu bisa melihat di mana, Prof? Ya, kami sudah cukup lama memiliki dan menyiapkan informasi melalui website ACID itu, dan di dalamnya itu ada sejumlah kanal ya. Ingat saya hampir 10 kanal dan menyiapkan berbagai macam program, berbagai informasi. Jadi bisa diperoleh dari kanal-kanal yang kami miliki, dan di sana tersedia termasuk beasiswa, termasuk lowongan kerja yang studi lanjut, informasi tentang program berjangka, pelatihan gitu ya, Prof. Ya, dapat diperoleh di sana, dan dengan sekian kanal itu, kalau kanal sepertinya masih bahasa Indonesia ya, tapi maksudnya ya channel. Tapi sudah di Indonesia kan, dari kanal itu sepertinya sudah lebih dari cukup ya. Dan kami juga siap sewaktu-waktu mengikuti interaksi dengan para cakramanian yang berinteraksinya melalui channel-channel atau kanal-kanal yang kami sediakan itu. Jadi kami menyiapkan juga, memiliki tenaga andal di bawah komando Sekretaris Jenderal itu Bu Fatmawati. Oh iya. Lalu pengendali lapangannya itu Mas Ade, itu selalu saja siap berkomunikasi. Ya, tidak perlu khawatir, dan interaksi selalu menjadi bagian dari kami. Bergantung keperluan yang diajukan, diinginkan oleh para Cakramania. Baik, Cakramania bisa dengarkan langsung tadi dari Prof. Suparno bahwa para Cakramania bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan program-program IKUM lewat website, lewat ada Instagram juga begitu ya, Prof ya. Lalu juga ada Twitter, bisa juga lewat email begitu ya, Prof. Ada juga WhatsApp juga bisa. Jadi ada banyak sekali platform media yang bisa diakses oleh para Cakramania untuk mendapatkan informasi tentang IKUM dan juga program-program dari IKUM. Nah, mungkin kita perlu mengulangi kembali, Prof, terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan oleh IKUM dengan berbagai perusahaan yang tadi Prof sebutkan. Tadi mungkin ada sedikit kendala sehingga kurang terdengar jelas begitu. Mungkin pihak-pihak yang bekerja sama selama ini dengan IKUM tadi ada beberapa bisa disebutkan begitu, Prof? Bisa di antaranya. Saya sebut yang menjadi pengetahuan para bankir itu ya, Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ya, lalu PT lulusan
PT Kita Lulus. Kita lulusan internasional. Ya, kita lulusan internasional. Kemudian ada PT Win Management itu sudah ini yang PT ya, yang berupa PT. Lalu PT Pahami Cipta Edukasi itu yang juga sudah menjadi bagian dari kebersamaan. PT Nusa Talenta Indonesia, kemudian PT Web Media Teknologi Indonesia, dan masih banyak lagi yang menjadi bagian dari partner kami. Jadi maksud kerjasama itu memang jelas, kita tidak bisa bekerja sendiri, begitu harus bekerja dengan banyak partner, dan dengan cara begitu, dan partner itu memiliki keahlian-keahlian, spesifikasi kompetensi, kemampuan yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi program-program kita. Dengan cara begitulah potensi bisa disinergikan antara yang kami punya dan mereka punya, jadi menjadi bagian penting pemberdayaan sumber daya, sumber energi, sumber tenaga yang memang harus kita peroleh dari partnership. Partnership, kerjasama ya Prof ya. Baik, ini banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Prof Suparno kepada Cakra Mania terkait dengan IKUM, dan IKUM ini kita sudah dengarkan bersama-sama bahwa IKUM merupakan sebuah organisasi yang sudah sangat senior, sehingga tidak diragukan lagi sepak terjangnya, kualitasnya, dan juga lulusan-lulusannya bahkan. Jadi silakan yang ingin mengakses program-programnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, Cakramania bisa langsung mengakses di website dan juga platform media sosial lain yang dimiliki oleh IKUM. Nah, sebagai closing statement ini Prof, nah apa kira-kira yang Prof Suparno mau sampaikan kepada para Cakramania? IKUM itu sudah menjadi kebanggaan, organ kelembagaan kampus yang memiliki kemampuan andal di dalam meningkatkan kompetensi, keahlian para alumni UM, dan sebagai organ kelembagaan, IKUM itu memiliki jaringan yang sudah luas, dan setiap unsur atau segmen yang berada di dalam jaringan itu memiliki sepak terjang, memiliki prestasi, reputasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya harapkan dan saya sarankan kepada para Cakramanian untuk peduli dan mau berinteraksi dengan organisasi ini melalui website dan kanal-kanal yang kami miliki, dan itu tidak sulit, dan insya Allah dengan cara begitu para Cakramanian itu ananda-ananda bisa memanfaatkan informasi kegiatan-kegiatan yang kami program di dalam pembentukan masa depan ananda, dan dalam rangka meningkatkan pengabdian sebaik mungkin kepada masyarakat yang berada di berbagai wilayah.
Baik, luar biasa sekali para cakramania. Kita sudah mendengarkan closing statement dari Prof. Suparno sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Nah, kita banyak sekali ya manfaat yang bisa didapatkan dari informasi dan juga dari semua program-program yang ada di IKUM. Baik Cakramania, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini sehingga kita akan berjumpa lagi di Cakraloka selanjutnya dengan episode yang tidak kalah menarik lagi. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one.